Astaga. Ya, mungkin apa ya? Untuk yang rekordan yang punyanya Varians, nanti kalian bisa lihat punyanya KPB ya. Punyanya KPB. Nanti yang KPB tak rekam dari awal. Aduh, lupa. Ya. Oh, kalau kelas minta tolong diingetin ya, soalnya saya suka lupa. Suka lupa rekam. Udah sejauh ini baru ingat. Ya, sekarang kita masuk ke uji mean berpasangan. Uji mean berpasangan itu kayak yang tak sebut di minggu-minggu sebelumnya. Kayak yang tak sebut di minggu-minggu sebelumnya. Ciri-cirinya apa kalau dia uji mean berpasangan? Yang pertama, sumber data sama. Sumber data sama. Yang kedua, before atau after. Before, after. Maksudnya sumber data yang sama itu apa? Contohnya, kita pengen nguji kayak yang kemarin itu. Sol sepatu A, sol sepatu B. Dipakai sama, misalkan Osia pakai. Osia disuruh membandingkan enakan mana pakai sol A sama sol B. Tuh. Nah, sumber datanya siapa? Satu. Sumber datanya itu satu, Osia. Itulah yang kita sebut dengan yang dimaksud di sini homogen. Homogen. Nah, terus ini kita kan lihatnya kalau misalkan sol sepatu. Kalau misalkan kita pengen nguji apa rata-rata apa ya? Perbedaan suatu metode. Kalau kita pengen menguji perbedaan suatu metode, misalkan metode pembelajaran A sama metode pembelajaran B. Nah, kalau ini kita nggak bisa pakai kayak yang punyanya sendal ini. Kita nggak bisa pakai kayak punyanya apa sendal. Kalau sendal kan dia sol A, sol B yang pakai satu orang bisa. Tapi kalau metode pembelajaran A sama B, ya bisa sih satu orang. Satu orang nyoba dulu metode pembelajaran A. Terus habis dia belajar pakai metode A, dia belajar pakai metode B. Tapi waktunya akan lama. Nah, biar cepat gimana? Ya kita langsung menguji metode pembelajaran A sama metode pembelajaran B. Tapi OSIA, misalkan kita tetap pakai OSIA ya. Tapi masa OSIA-nya dibelah jadi dua, satu dia belajar A, satu belajar B. Enggak. Di sini kita pakai sebuah grup, suatu grup, tapi grup tersebut syaratnya juga harus homogen. Nah, di sini misalkan ada sekitar 10 orang dalam grup homogen itu. Ya udah kita tinggal bagi di sini 5, di sini juga 5. Grup yang homogen itu kita bisa dapat contohnya gimana? Ya emang agak susah sih kita dapat grup yang homogen karena kita dapat orang-orang yang benar-benar mirip-mirip kayak gitu untuk melakukan uji berpasangan ini. Tujuannya apa? Kita pakai orang yang mirip-mirip untuk melakukan uji berpasangan ini, membandingkan antara metode pembelajaran A sama metode pembelajaran B. Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus pakai grup yang homogen untuk membandingkan metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B? Supaya perlakuannya sama. Mungkin supaya Benar. variansinya lebih rendah. Supaya apa? Variansinya lebih rendah. Iya, betul. Owen sama Ferdinand hampir betul tadi. Kalau tak gabungin, menurutnya Owen, itu biar variansinya rendah. Terus menurutnya Ferdinand, tadi biar treatmentnya sama. Nah, ini sekarang mau tak gabungkan. Benar yang dibilang sama Owen, kenapa kita harus pakai homogen? Supaya nggak ada variansi dari subjeknya di situ. Subjeknya siapa? Ya orang-orang dalam grup ini.
Karena apa? Karena yang kita ingin bandingkan adalah metodenya, metode A sama metode B. Jadi sebisa mungkin orang dalam grup ini nggak mempengaruhi hasil pengujiannya. Kan fokus kita di metode A sama metode B-nya, bukan dari subjeknya. Kayak gitu. Maka dari itu kita harus meminimalisir sebisa mungkin variansinya. Terus tadi dibilang sama apa namanya? Dibilang sama Ferdinand, treatmentnya sama. Itu benarnya yang sama bukan treatmentnya Ferdinand. Treatmentnya itu adalah yang A sama B malahan. Treatmentnya itu yang A sama B. Yang disamakan adalah subjek yang dikenai treatment. Kayak gitu. Itulah uji berpasangan. Sumber datanya harus sama. Gimana sumber datanya biar sama? Ya grupnya homogen. Grupnya harus homogen. Nah, kalau cara paling gampang yang kita dapat grup homogen, itu biasanya anak kembar, kembar identik. Kembar identik. Jadi yang satu ditaruh sini, satu taruh sini. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan homogen di sini. Terus di sini dibilang, tetapi anggota-anggota dalam grup atau blok yang berlainan itu boleh beda. Misalkan nih, apa namanya? Kita pengen nyoba. Kita balik lagi ke contohnya si Osya ya. Osya pakai sepatu. Pakai sol A sama sol B. Nah, kita juga pengen bandingkan sol A sama sol B ke orang lain. Ke orang lain, misalkan siapa Ferdinand, Fer juga nyoba. Dia dipakai sepatu sol A, sepatu sol B. Nah, ini Osya sama Ferdinand beda. Tapi apa? Sumber data dari A sama B ini sama. Sama-sama dari yang ini dari Osya, yang ini dari Ferdinand. Jadi dia dapat dari dua sumber homogen yang sama. Apa? Dari gimana ya ngomongnya? Dia dapat dari grup homogen berbeda, tapi dalam grup ini kan Fer doang, grup ini kan Osya doang. Tapi grup ini tuh homogen, grup ini tuh homogen, tapi mereka beda grup gitu intinya. Itu juga bisa. Contohnya kayak ini. Kita punya 12 set anak kembar. 12 set anak kembar. Terus mereka itu disuruh nyoba ini metode pembelajaran A sama B. Set 1 disuruh bandingkan. A sama B enak mana? Set 2 disuruh bandingkan. A sama B enak mana? Set 3 suruh bandingkan. A sama B enak mana? Kayak gitu. Ininya tuh homogen. Kalau ini kan kita pakai dua orang. Kalau ini kita pakai satu orang contohnya. Itu juga disebut dengan berpasangan. Maaf, bertanya grup homogennya itu yang sama-sama A dan B atau Osya atau Ferdi ya. Nah, grup homogennya itu Fer itu satu grup homogen. Ferdinand itu satu grup homogen. Osya itu satu grup homogen. Inilah yang dimaksud sama dia ini. Apa? Anggota dari grup yang berlainan itu boleh beda. Tapi kalau kalian dalam satu grup itu harus sama. Kayak contohnya ini. Ini apa? Orang kembar pada set yang kedua sama orang kembar pada set yang ketiga itu adalah dua grup homogen yang berbeda. Ini grup homogen sendiri, ini grup homogen sendiri. Tapi dalam satu grup homogen ini populasi orangnya harus sama, anggotanya harus sama, harus homogen dalam satu grup. Dalam satu grup itu orangnya harus homogen. Tapi kalau misalkan dia berada pada grup yang beda, grup yang di sini nggak harus sama kayak yang di sini. Itu maksudnya. Gitu.
Gini, ilustrasinya gini. Ini ada dua metode pembelajaran. Metode A sama metode B. Ya, tak tulis di sini. Metode A, ini metode B. Terus kita ujikan pada anak yang kembar, karena anak kembar itu identik dinilai sebagai homogen. Kita punya 5 anak kembar. Ini set 1, ini set 2, ini set 3, set 4, set 5. Contohnya. Nah, ketika kita tanya anak kembar pada set yang ke-1. Yang nyoba A, kita suruh ngasih nilai. Gimana nilai apa? Kamu kalau nilai pengujian pada bagian A gimana menurutmu? Oh iya, menurutku sih bagus. Misalkan dia kasih nilai, misalkan disuruh nilai 1 sampai 5. 4. Kalau pembelajarannya B gimana menurutmu? Oh, kurang, menurutku 2. Gitu. Terus yang si kedua, set kedua, yang nyoba di A suruh nilai dikasih 5. Ini dikasih misalkan 3. Ini dia kasih nilai 3, ini kasih 2. Ini kasih nilai 4, ini kasih 1. Ini kasih misalkan nilainya 4, ini kasih 3. Kayak gitu contohnya. Nah, dari pengujian ini harapannya apa? Kita tahu apakah A itu lebih baik dari B kan? Atau kalau enggak kita pengen tahu apakah metode pengajaran A itu sama baiknya dengan metode pengajaran B. Nah, di sini subjek-subjek yang kita pasangkan itu sama. Subjek yang kita pasangkan itu sama. Tapi apa namanya? Bentar. Aku juga bingung jelasinnya gimana. Subjek-subjeknya ini sama pada setiap setnya. Jadi harapannya apa? Kita itu dapat hasil yang sama juga. Hasil kita konsisten. Harapannya. Kalau memang A lebih enak, maka A nanti hasilnya akan juga sama. Kita akan juga mendapatkan hasil yang sama. A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, A lebih besar dari B, kayak gitu. Harapannya sama. A lebih besar dari B. Inilah yang dimaksud dengan grup homogen. Yang dimaksud dengan uji berpasangan. Jadi, walaupun ini beda set, tapi dalam satu set itu yang kita pasangkan, itu dia imbang, ada di A sama ada di B. Jadi ada perwakilan dari set 1 di A, ada perwakilan dari set 1 di B. Jadi seenggaknya kita punya grup homogen di situ. Grupnya itu homogen, cuma ada banyak grup homogen. Begitu juga kayak yang sandal ini, kayak yang sandal. Masa kita mau eksperimen cuma dari OSHA aja, kayak gitu. Maka kita juga nyobakan ke Fair, kita juga nyobakan ke Owen juga misalkan, ke Hani. Sol A sama sol B. Tapi sumbernya ya sama, sumber homogen. Sumbernya homogen. Kalau yang ini tadi kan dipecah si A metode pembelajaran A sama B dipecah yang tadi. Karena apa? Karena kita pengen cepet tahu A sama B bagus mana. Karena satu orang nggak mungkin dipecah jadi 2 buat nyoba A sama B, maka kita akan cari orang yang homogen buat bisa mencobakan keduanya secara langsung. Maka dari itu kita contohnya pakai orang kembar misalnya. Tapi kalau misalkan sendal kan kita bisa langsung coba nih, satu orang bisa langsung ngerasain keduanya sekaligus. Nih, satu orang bisa langsung ngerasain ini kalau misalkan sendal. Jadi nanti kita tinggal pakai beberapa orang aja buat ngerasain secara langsung. Ya konsepnya sama kayak ini. Kayak gitu. Pokok intinya sumber datanya sama dan homogen itu pasti ujian berpasangan. Terus clue yang kedua, itu dia ada kata-kata before dan after, sebelum dan sesudah. Itu udah nggak usah dipikir, pasti ujian berpasangan.
Yang orang kembar itu tadi juga clue ya. Clue untuk uji mean berpasangan. Kembar identik. Itu juga clue. Gampang kok, uji mean berpasangan ini banyak clue-nya. Udah, nggak ada yang ditanyakan ya? Permisi Kak, izin bertanya, mengapa dalam uji berpasangan treatment-nya beda? Kalau berbeda bukannya menyebabkan tidak homogen hasil nantinya. Nah, ini Michael. Pada uji berpasangan, yang kita ingin bandingkan itu adalah treatment-nya. Kita ingin membandingkan treatment. Kita bandingkan treatment dengan bantuan apa? Dengan bantuan subjek. Kayak contohnya ini, treatment-nya kan ada dua, A sama B, sol A sama sol B. Subjeknya satu. Fair. Karena apa? Karena kita ingin membandingkan sol A sama sol B itu apakah sama-sama nyaman, atau sol A lebih nyaman, atau sol B lebih nyaman. Nah, yang harus dihomogenkan adalah ininya, yang dikenai treatment subjeknya. Supaya apa? Supaya dia nggak mempengaruhi hasil dari treatment itu. Jadi, hasil dari treatment itu benar-benar pure dari treatment-nya aja. Contohnya gini, Michael. Misalkan Michael pengen buka itu ya, cafe durian. Di situ Michael punya dua jenis olahan durian. Yang satunya dibikin dodol, yang satunya dibikin es teler. Terus Michael ngajak orang, 5 orang nyoba di es teler, 5 orang nyoba di dodol. Kebetulan yang 5 orang nyoba di es teler ini orangnya nggak suka durian. 5 orang yang nyoba dodol ini suka durian. Nah, dari situ Michael tanya, gimana, enak mana, durian dimasak jadi es teler atau jadi dodol? Jelas jawabannya enakan dodol. Karena apa? Karena yang nyoba dodol emang orang yang suka durian. Kalau kayak gitu, Michael percaya nggak dengan hasil pengujiannya Michael, dengan eksperimennya Michael? Ya, itu lihat hasilnya, Kak. Nggak percaya kan? Karena apa? Karena Iya. subjeknya sendiri nggak homogen. Beda ceritanya kalau Michael mencobakan dua itu di orang-orang yang benar-benar penggemar durian. Jadi 5 orang penggemar durian nyoba es teler, 5 orang penggemar durian nyoba dodol. Terus mereka suruh bandingkan. Nah, Michael lebih percaya hasil yang mana? Hasil pengujian dari yang pertama tadi atau yang kedua ini? Yang kedua harusnya, Kak. Nah, itulah yang dimaksud dengan uji mean berpasangan ini. Kenapa kita harus menggunakan subjek yang homogen? Jadi yang dihomogenkan itu adalah subjeknya. Kalau treatment kan kita harapannya memang kita tahu mana treatment yang lebih baik, mana treatment yang lebih buruk, ada persamaan atau enggak antar treatment, kayak gitu. Itu ilustrasinya. Gimana Michael, bingung nggak? Oh, berarti yang berpasangan itu untuk uji orang satu terhadap dua subjek atau subjeknya itu, Kak, maksudnya? Iya, betul Michael. Yang dibilang Michael betul. Kalau di uji mean berpasangan, ini intinya adalah kita menggunakan satu subjek dan dikenai 2 treatment. Tapi satu subjek ini bisa jadi dia dalam bentuk grup. Dia bisa jadi dalam bentuk grup. Grup yang apa? Grup yang homogen. Treatment-nya 2. Bingung nggak Michael? Ya itu, Kak. Berarti intinya ada dua subjek yang dikenai treatment yang berbeda pada satu treater gitu, Kak, maksudnya? Iya, betul. Jadi ada satu subjek yang dia homogen, antara subjeknya cuma 1 atau subjeknya 2 tapi homogen, 3 tapi homogen, 4 tapi homogen, terus kita cobakan pada treatment yang berbeda.
Itu yang dimaksud dengan uji mean berpasangan. Ya Kak, sudah. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Yang bingung uji mean berpasangan? Ini ya, kuncinya ini. Kuncinya ini semata-mata karena perbedaan treatment, bukan karena perbedaan subjek. Maka dari itu kita harus homogenkan pada uji mean berpasangan ini. Udah? Nggak ada yang mau tanya? Kita hapus. Oh, kita lanjut. Nah, ini adalah definisi dari populasi yang homogen tadi. Misalkan kita pengen menguji pembelajaran dengan metode konvensional dan metode interaktif. Nah, di sini dia pakai populasi yang nggak homogen ya di sini. Yang di sini ngumpul di metode konvensional, mengumpul orang yang dengan kemampuan belajar excellent. Jadi kemampuan belajarnya bagus. Terus di sini ngumpul orang yang kemampuan belajarnya biasa dan orang yang kemampuan belajarnya kurang baik. Kayak gitu. Jadi nanti hasilnya apa? Hasilnya ya bisa jadi yang konvensional lebih baik hasil TOEFL-nya dibanding yang interaktif. Karena apa? Karena populasinya dia nggak homogen. Nggak homogen. Yang senang belajar masuk sini semua. Yang males-males, yang kurang senang belajar masuk sini. Jadi nanti pengujian dia itu nggak valid malahan. Kayak gitu. Jadi ini populasinya masih heterogen. Inilah yang dimaksud dengan subjek mempengaruhi eksperimen. Kalau kayak gini, subjek akan mempengaruhi pengujian kita. Padahal kan yang kita harapkan benar-benar pure, konvensional sama interaktif. Mana yang lebih baik? Nah, sebisa mungkin pengujian kita itu di model kayak gini, homogen. Jadi kita cobakan dulu. Untuk yang populasinya yang orang senang belajar, kita suruh ngukur konvensional sama interaktif. Kita bagi 2, 4 di konvensional, 4 di interaktif. Suruh ngukur kayak gitu. Osia tanya, kalau salah satu warna mendominasi tapi masih ada warna lain, tetap nggak termasuk homogen? Tetap enggak. Tetap enggak, Osia. Kayak ini contohnya. Tadi bilangnya gimana? Kalau salah satu warna mendominasi tapi masih ada warna lain, tetap nggak termasuk homogen, Pak? Enggak. Enggak, Osia. Sebisa mungkin ini itu benar-benar sama persis. Kanan sama kiri. Kanan sama kiri ini sebisa mungkin harus imbang. Kayak contohnya yang ini. Ini contohnya. Kita punya populasi yang excellent. Yang excellent ada 8. Jadi nanti kita akan nyoba di sini ada 4 yang excellent, di sini juga 4 excellent. Kita ukur dengan metode konvensional, rata-rata nilainya TOEFL mereka berapa. Dengan metode interaktif, rata-rata nilai TOEFL-nya berapa. Terus di sini kita juga nyoba lagi punyanya yang biasa saja. Di sini ini 6 orang, di sini 6 orang, kita hitung lagi rata-ratanya. Konvensional rata-rata TOEFL-nya berapa, interaktif rata-rata TOEFL-nya berapa. Terus di sini kita ngitung lagi 4. Kayak gitu. Kita dapat rata-ratanya berapa yang males-males, rata-ratanya berapa yang di konvensional sama interaktif. Jadi nanti kita akan dapat 3 rata-rata di sini. Kita akan dapat rata-rata di sini,
rata-rata di sini, rata-rata di sini, rata-rata di sini. Di sini juga dapat. K, I, K, I. Terus bedanya, kalau di uji mean yang tidak berpasangan, kalau misalkan kita bilang tidak berpasangan ya ini, kita bilang tidak berpasangan, maka ini tuh beda. Ini sama ini tuh beda, ini sama ini tuh beda. Kalau dia yang uji di tidak berpasangan, tapi kalian nggak usah pusingin ya. Kalau uji mean berpasangan, makanya kita langsung rata-ratakan ini. Ini langsung kita hitung rata-ratanya. Ini langsung kita hitung rata-ratanya, kita bandingkan. Itu yang tidak berpasangan. Tapi kalau berpasangan, kita nggak boleh gitu. Pengujian kita nanti, kalau misalkan dia berpasangan, ini tuh kita cari selisihnya dulu. Ini sama ini kita cari selisihnya. Jadi X punyanya K dikurangi X punyanya I. Terus ini kita juga cari X punyanya K kurangi X punyanya I. X punyanya K kurangi X punyanya I. Ini nanti kita dapat yang namanya D. 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 Nah, ini baru yang kita rata-rata. Kita dapat D bar. Ini yang punyanya pengujian berpasangan. Nanti kalau kalian sudah lihat contoh soalnya, pasti mulai paham. Perbedaan berpasangan sama nggak berpasangan. Terus gimana cara hitungnya? Pokok clue-nya ya tadi, homogen, terus orang kembar itu juga bisa jadi clue, before after itu clue. Nah, contohnya ini, penelitian pengaruh lingkungan yang berbeda terhadap kemampuan belajar siswa dilakukan dengan mengamati beberapa pasang anak kembar. Contohnya ini. Jadi ada lingkungan A, lingkungan B. Anak kembar yang satu set, pertama satu ditaruh di lingkungan A, satu ditaruh di lingkungan B. Sampelnya homogen. Terus yang kedua, contohnya adalah eksperimen untuk mengetahui adanya perbedaan kenyamanan antara dua merek kacamata, di mana kedua merek kacamata dicobakan kepada satu orang yang sama. Dan eksperimen diulangi lagi untuk beberapa orang yang lain. Itu kayak yang contoh tadi, Osya sama Ferdinand. Jelas ya di sini, ya ini clue-nya ya muter di sini aja kalau misalkan uji berpasangan. Anak kembar, terus satu orang nyoba dua, terus before after. Jadi kalian nggak usah pusingin yang konsep tadi. Tapi kalau kalian paham konsep tadi, yang lain-lain gampang. Kalau kalian mau cara gampangnya, yang ngikut clue-nya aja. Tapi ya, kalian sebagai mahasiswa S1 ya diharapkan paham konsepnya. Nah, ini contoh yang tadi tak sebutkan. Kalau misalkan kita uji tidak berpasangan, maka kita akan anggap ini sama ini itu independen. Kalau di independen, maka dia itu langsung kita cari rata-rata masing-masingnya. Ini kita cari rata-rata, ini kita cari rata-rata. Tapi kalau kita misalkan berpasangan, maka yang kita cari adalah rata-rata dari selisihnya. Nanti kita cari D bar. X1 min Y1, X2 min Y2. Nanti kita lihat contoh soalnya, biar lebih gampang. Ya, ini adalah contoh H0, H1 untuk uji mean berpasangan, agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan diuji tidak berpasangan kan kita membandingkan antar min. Mu populasi 1 tidak sama dengan mu populasi 2. Tapi kalau ini dia langsung membandingkan satu parameter, yaitu delta. Delta itu apa? Delta itu selisih ini tadi. Ini itu delta, ini itu delta. Ini delta.
di sini H0-nya tetap delta sama dengan 0. Nah, H1-nya ini antara delta lebih besar 0, delta kurang dari 0, atau delta tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti tak tunjukkan. Gimana cara kita menentukan H1-nya? Apakah kita mau pakai yang lebih besar 0, kurang dari 0, atau tidak sama dengan 0? Nanti akan tak tunjukkan di contoh soal. Terus untuk T hitungnya, kita harus ngitung ini dulu. D bar. D barnya. D bar itu didapat dari mana? Dari DI. DI itu apa? DI itu ini. DI itu ini. Jadi hasilnya treatment 1 dikurangi hasil treatment 2, terus ini yang kedua juga gitu, kayak gitu. Ini adalah DI. Ini DI. Nah, DI-nya kita hitung semua, terus kita bagi N. N itu jumlah DI-nya ada berapa. Terus kita hitung standar deviasinya. Standar deviasi didapat dari mana? DI-nya yang kita cari satu-satu tadi, dikurangi sama D rata-ratanya. D rata-rata yang ini. Terus habis dapat itu kita hitung T hitungnya. Udah, kalau daerah tolak mah sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita masuk ke contoh soal biar nggak semakin bingung. Nah ini, seorang peneliti membuat pil yang dapat menurunkan tekanan darah pemakainya. Pil tersebut dicobakan pada 15 orang yang telah diukur sebelum dan setelah minum pil. Nah ini jelas clue-nya. Jelas. Before, after. Udah jelas, pasti ujian berpasangan. Ujilah apakah memang demikian jika diperoleh data sebagai berikut. Di sini yang mereka pengen buktikan adalah pil yang dapat menurunkan tekanan darah. Berarti dia ingin membuktikan benar nggak pil yang dia buat itu bisa menurunkan tekanan darah. Dia ngukur dulu tensinya orang sebelum minum obat, sama ngukur lagi setelah minum obat. Kayak gitu. Nah, cara ngitung D-nya gimana? Kalian lebih suka before dikurangi after atau after kurangi before? Mungkin besar kurang yang kecil ya. Oke, boleh. Kalau kalian mau pakai besar kurang kecil, berarti X min Y. X1 min Y1. Itu adalah D1-nya. Ini adalah kita cara nyari hitung D-nya. Besar kurangi kecil. Loh, kalau misalkan kecil kurangi besar, apakah boleh? Y1 kurangi X1. Boleh, boleh. Tapi nanti hasilnya apa? Minus kan? Minus. Nah, di sini kita itu pengen membuktikan, kalau misalkan tadi kita mau pakai yang ini kan kita pengen membuktikan, apakah turun nggak darahnya pemakai setelah dia minum obat itu. Nah, tadi kita pilih pakai yang besar kurangi kecil. Berarti nanti harapan kita itu apa? Harapan kita selisih ini lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Kalau misalkan pil itu efektif. Kalau yang diinginkan menurunkan tekanan darah. Harapan kita hasil ini tuh positif atau negatif? Negatif berarti. Negatif. Karena harapannya kan turun. Maksudnya dia kan maunya turun, berarti negatif. Harapannya kan maunya turun. Berarti kan before lebih besar dari after. Berarti D1-nya harapan kita Positif, Pak. positif. Positif. Owen ya tadi yang bilang negatif ya? Ya, aku yang ngomong negatif tadi. Iya, itu Owen. Karena kita harapannya kan turun ya Owen ya. Berarti before lebih besar daripada after. Nah, kita ngurangkan ini sama ini. Karena harapannya turun, berarti kan harusnya X1 itu lebih besar daripada Y kan.
Berarti yang kita pengen D1 itu kalau bisa lebih besar dari 0. Ya nggak, Owen? Bingung nggak? Bingung nggak? Nanti lihat dulu ke depannya. Ya. Oke. Ini nanti efeknya sama apa? Penentuan ini nanti efeknya sama apa? Efeknya adalah sama ini. Sama ini. Sama H1-nya kita nanti. Harapan kita deltanya itu apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Kalau kita pakai kasus yang ini tadi, ya harapannya berarti delta lebih besar dari 0. Harapan kita. Ya, itu nanti yang akan jadi H1-nya kita. Delta lebih besar dari 0. Terus kalau misalkan kita mau pakai yang ini, yang dibalik. Kalau misalkan kita mau dibalik. Y dikurangi X. Y kurangi X. Buat nyari D. Berarti harapan kita apa? Kalau misalkan obatnya efektif, berarti harapan kita deltanya apa? Kurang dari 0. Iya. Kurang dari 0. Atau minus. Ya udah, kalau misalkan kita pakainya D-nya Y kurangi X, berarti H1-nya kita nanti adalah kita pakai yang ini. Tuh. Oke, kesepakatan dulu. Kita mau pakai yang mana nih? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar aja, Pak. Oke, kita pakai yang ini. Nah, terus selanjutnya kita akan hitung di ininya. D bar. Apa? Kita akan ngitung ini dulu, sorry. Sekarang kita akan ngitung ini dulu. Nah, ngitungnya gimana? Ya, gampang. Kita tinggal ngitung DI-nya satu-satu untuk semua itu. Terus dibagi sama N. Oke, kita coba ngitung. Berarti kan kita makainya X kurangi Y kan untuk D-nya. Nah, berarti kita tinggal hitung 70 kurangi 6, 8, 2. 80 kurangi 7, 2, 8. 7, 2, 10. Ini 6, ini 8, ini 10, ini 4, ini berapa ya? 16, 26. 26. Ini 82 kurangi 64, 22. 64 kurangi 72. Ini malah minus ya. Minus. Kak, itu 18, Kak. Yang 9. Minus 8, Kak. Ya, yang mana? Hani? Yang kolom ke-9. Kolom ke-9. 18. Ah iya, 18. Betul. 18. Terus ini 74 kurangi 74, 0. 92 kurangi 60, 32. 74, 0. 68 kurangi 72, min 4. 84 kurangi 74, berapa ya? 10. Nah, kita udah dapat ini D1, ini D2, ini D3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita pengen hitung D rata-ratanya, D barnya. Ya udah, tinggal ini dijumlahkan, dibagi sama berapa? 15. Gampang ya. Kita coba jumlahkan 2 tambah 8, 10, 10 tambah 10, 20, 26, 26 tambah 8, 34, 34 tambah 10, 44, 48, 48 tambah 26, berapa ya? 44 tambah 26, 74, 70 ya? 70 tambah 18, 88, 88 kurang 8, 80, 80 tambah 32, 112, ya 112. 112 kurangi 4, 108, 108 tambah 10. 118 dibagi 15. Dapat berapa ya tibarnya? Benar ya hitunganku ya? Ini dapat 118 ya? Ada yang hitung lagi nggak? Ada yang hitung juga nggak? Aku beda, Kak. Beda. Oh. 122 nggak sih?
122 ya? Nggak tahu sih. Ya coba tanya yang lain. Yang lain. Berarti aku salah hitung. 26, 122. 122 ya? 122. Ya Kak, 122. Oke, meleset. Ini main 4 loh ya? Bener kan? Kalian nulis main 4 kan? Iya, 122. Oke, berarti aku salah hitung. 122. 122 bagi 15 berapa? 8,13, Kak. Oke, kita dapat D-bar 8,13. Oke, kita tinggal lanjut hitungannya. Masuk ke sini. Oh, ini udah dihitungkan sama mereka. Oh, enggak, mereka cuma ngitung gini. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. D-bar udah ketemu. Sekarang kita mau ngitung standar deviasi dari D. Caranya gimana? Ya ini, kita terpaksa harus hitung satu-satu. Kita harus hitung satu-satu. Atau bisa juga pakai rumus stdef di Excel. stdef, terus ini diinputkan semua datanya. Oke, kita coba cara yang konvensional dulu. DI. DI-nya kan ini, 2. Jadi gini, ini cara ngitungnya gini. Kita ngitung satu-satu. D1 dikurangi sama D-bar, terus dikuadratkan. Ditambah sama D2 dikurangi D-bar, dikuadratkan. Jadi kita ngitungnya gitu satu-satu. Oke, kita pakai Excel aja ya. Pakai Excel aja biar cepat. Kenapa kita konvensional sekali? Balik ke Excel. Nah, ini kita inputkan datanya. Ini D1, D2, sampai D15. Terus sekarang kita inputkan angkanya D1, 2, ini 8, ini 10, ini 6, 8, 10, 4, 26, 18, 8, 0, 2, 0, min 4, 10. Loh, kok kurang? 2, 8, 10, 6, 8, 10, 4, 26, 18, min 8, 0. Oh iya. Oh iya. 32. Oke. Sekarang kita mau ngitung ini dulu. Rata-rata kan kita sudah tahu D-bar. D-bar sama dengan average 8,13 cocok ya. Sekarang kita ngitung di sini di kolom ini ya D-bar DI kurangi D-bar. Sama dengan ini kurangi ini dikunci. Nah, terus sekarang kita kuadratkan. Ini kuadrat ya, anggaplah kuadrat. Berarti ini sama dengan ini pangkat 2. Oke. Terus sekarang ini adalah standar deviasi. Kita ngitung standar deviasi. Sama dengan dalam kurung sum. Ini ya, ini kita jumlahkan semua hasil DI min D bar dikuadratkan, kita jumlahkan semua. Pakai sum, terus dibagi sama dalam kurung N-nya berapa? N-nya 15 min 1. Kita dapat standar deviasinya.
Oh iya, belum di akar. Sorry. Belum di akar. Akar pakai apa? Square root. Dapat hasil. Standar deviasinya 10,67. 10,7. Misalkan kita pakai rumus Excel biasa, bisa nggak ya? Coba ya. Sama dengan stdef. Ini sampai sini. Oh iya, sama hasilnya. Ya, kalian kalau males ngitung satu-satu bisa langsung gini ya rumusnya. Kalian tinggal ngitung DI-nya aja. DI-nya semua kalian hitung, kalian tinggal ngitung standar deviasinya pakai stdef di Excel. Gampang sekali ya. Gampang-gampang. Kita harus tanamkan mindset ini gampang. Udah, kita dapat standar deviasinya 10,67. Anggaplah 10,68 ya. Kita dapat ini hasilnya 10,68. Nah, sudah dapat standar deviasinya. Sekarang kita ngitung T hitungnya. T hitungnya ada yang mau nyoba ngitung? Yang mau nyoba menghitung T hitungnya? Silahkan dioret-oret di Excel pun nggak apa-apa. Nggak ada yang mau nyoba nih. Kita hitung sendiri. 2,949. Christopher dapat 0,949. Bisa? 2,949. Oh, 2,949. Oke. Kita tulis. Ini dapat 2,949. Christopher. Bisa dituliskan, Chris? Hitungnya. Ya, tak tulis saya. D-barnya kita dapat 8,13. Itu dapat dari ini ya, Christopher dapat dari sini. Dikurangi delta 0, delta 0-nya di sini 0. Kita pakai 0. Dibagi sama SD. SD tadi kita nyari sudah SD. SD-nya dapat berapa tadi? Ini dapat 10,68. Dibagi sama akar N. Sama akar dari 15. Jadi dia dapat dari situ. Kalau kalian bingung hitungan ini, kalian bisa gini nanti tahapan hitungnya. Ini sama dengan kalian selesaiin dulu yang atas dalam kurung. Ini dikurangi 0. Dibagi dalam kurung. Nah, jadi kalian bagi dua. Bagi dua atas sama bawahnya. Biar nggak bingung. Kalian selesaiin hitungan ini dulu, baru masuk hitungan yang bawah. Nah, kita lanjut. Dibagi dalam kurung yang bawah apa? Yang bawah ini SD-nya dibagi sama SQRT akar dari N, dari 15. Kita dapat hasil yang sama, 2,95. Ya, beda-beda tipis. 2,95 T hitungnya. Oke, kita dapat T hitung. Nah, sekarang kita kan sudah tentukan tadi H1-nya kita mau pakai yang ini. Berarti kita cari daerah tolaknya. Dia ditolak kalau misalkan T hitungnya ini kan lebih besar dari T alfa. Sekarang kita cari dulu T alfanya dapat berapa. Di sini dia bilang nggak? Alfanya berapa persen? Oh, dia pakai 95%. Alfanya berarti berapa? CI-nya 95%. 0,025.
Siapa tadi yang jawab? Michael, Pak. Michael. Kok bisa 0,025, Michael? 0,05 Kak. Sorry. Iya, betul. 0,05. Soalnya nggak dibagi dua ya, Michael ya. Ya. Mm-mm. Oke. T alfanya 0,05. Ada yang bisa cari di tabel T alfa 0,05? Minus 1,76. Oke. T alfanya, sorry. T alfa sama dengan minus berapa? 1,76. Oke. Berarti kalau kita mau nguji di sini, kita pakainya minus atau enggak? Kita pakai minus apa enggak? Nggak pakai. Enggak pakai. Betul, karena kita ngikut di sini. Dia mintanya positif, kita kasih positif. Berarti ini positif. 1,76. Oke. T hitung dibandingkan sama T alfa sekarang. T hitungnya sama dengan 2,95. T alfanya dengan 1,76. Nah, T hitung lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, T hitung lebih besar dari T alfa. Artinya apa? Tolak Hanon. Iya, betul. Berarti tolak Hano. Tolak Hano berarti artinya pengujian tadi apa? Artinya apa? Ya, kita tinggal lihat. Kita kan pakai selisih yang lebih besar dari 0. Kalau selisihnya lebih besar dari 0, berarti kan ini terbukti bahwa rata-rata tensi orang sebelum minum obat itu lebih besar daripada rata-rata tensi orang setelah minum obat. Ya, gitu. Interpretasinya. Artinya apa? Ada penurunan rata-rata tensi orang setelah dia minum obat. Udah simpelnya bilang gitu. Ya, itu terserah ya kalian menginterpretasikan. Asal itu masuk akal dan sesuai dengan H1 atau H0. Sesuai dengan keputusan. Ya, itu adalah cara ngitung dengan menggunakan uji statistik. Kalau misalkan kita ngitung dengan CI, ada yang mau nyoba nggak? Dengan CI. Nah, ada yang mau nyoba? Ngitung CI-nya. Hitung dua-duanya ya Kak itu, plus sama minusnya. Kalau menurutnya Martino gimana? Kan Iya, hitung dua-duanya sih itu, plus sama minusnya. dihitung dua-duanya itu untuk one tail atau two tail, Martino? Two tail. Two tail. Sedangkan H1 kita ini one tail atau two tail? Itu one tail sih. Oh iya, Nah, one tail. berarti kita ngitung Pakai yang plus ya Kak. pakai yang plus apa minus? Minus. Pakai minus apa? Martino. Oh Jadi iya, kalau iya. misalkan dia lebih besar itu kita pakainya minus. Kalau ini kurang dari kita pakainya plus. Ya, mungkin nanti bisa dilihat juga pada video sebelumnya tentang ini. Martino mau nyoba? Martino boleh, Martino. Silahkan, silahkan. Iya, iya. Oke Kak. Kasih nilai. Nggak apa-apa ya, kalian salah nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau udah pernah salah itu nanti keinget terus. Oh iya, pokoknya kalau lebih besar berarti minus.
Martino, T alfanya pakai T alfa atau T alfa per 2? Itu apa pakai T alfa per 2. T alfa atau T alfa per 2? Alpha. T alfa Martino. Kalau dia one tail kan kalau one tail itu pokoknya dia pakai alfa aja. Tapi kalau misalkan two tail itu baru pakai alfa per 2. Tadi alfanya berapa ya, Kak? 0,05. 0,05. 0,05. Ini sudah alfa 0,05 kan ya? T alfa 0,05. Oh iya, itu pakai alfa ya. 1,76. Mm-mm. Sudah nemu hasilnya, Martino? Sudah 3,28. 3,28. Oke. Oke, makasih Martino. Iya, Kak. Oke. Ya. Kita coba ngitung pakai Excel-nya. Nah, berarti ini nanti sama dengan D-bar-nya, ya ini D-bar ya yang diinputkan sama Martino. Ini tuh D-bar-nya, ini D-bar. Terus ini 1,76 itu adalah T alfa. Terus ini SD yang tadi kita cari SD-nya. Terus ini N. N-nya 15. Udah. Kita nanti tinggal ngitungnya gini sama dengan berapa SD apa D-bar-nya ini dikurangi sama 1,76 kali standar deviasinya berapa? Ini dibagi sama SQRT dalam kurung 15. Ya, sama hasilnya. 3,28. Nah, terus nulisnya gimana ini? Nulisnya siapa namanya? Martino. Atau yang lain mau coba juga nggak apa-apa. Nulisnya gimana ini? Nol 0,3,28 gitu, Kak. Yang depan yang apa ini? Yang depan apa ini? Yang depan itu 3,28. Oke. Terus belakangnya koma? 0. 0. Tak hingga. Tak hingga. Betul. Ya, makasih Martino. Berarti kalau kayak gini, hasilnya apa? Terima atau tolak Hano? Delta kita Tolak. 0. Iya, betul, tolak. Karena apa? Karena 0 itu nggak ada di sini, nggak ada. Jadi sama ya keputusannya. Statistik uji sama CI sama. Keputusannya tolak Hano. Oke, gampang ya. Kak, berarti pakai yang T alfa tadi itu misalnya T alfanya memang minus, masih dimasukin ke CI-nya juga tetap plus. Masukin ke CI-nya tetap plus, nggak ngefek minusnya. Oh, oke. Kita tinggal ngikut aja sama tanda ini, Ferdinand. Kita ngikut aja sama ini. Ini mintanya plus, kita plus. Dia minta min, kita min. Kayak gitu. Udah? Nggak ada yang mau tanya? Lanjut ke uji proporsi. Nah, uji proporsi. Ini adalah struktur datanya. Namanya adalah proporsi. Maka data yang dia bandingkan adalah bentuk perbandingan. Data yang dia ingin bandingkan dalam bentuk proporsi. Jadi
apa namanya, kayak contohnya ini, X itu adalah jumlah sukses dalam N1. Jadi misalkan kita, apa ya, contohnya nih, mahasiswa start 2 itu ada 50 orang. Yang lulus ada 49 misalkan, satu tertinggal. Ya udah, itu yang kita sebut dengan proporsi 49/50. Ya, itulah proporsi. Nah, di sini kita itu ingin membandingkan proporsi antara dua populasi. Nah, di sini nanti kalian akan menemukan proporsi untuk populasi 1, proporsi untuk populasi 2, dan kita akan menggunakan proporsi gabungan. Proporsi gabungan itu gimana? Kita jumlahkan aja nilai X sama nilai Y, atau X-nya punya populasi 1 sama Y-nya punya populasi 2, kita bagi sama jumlahnya mereka keseluruhan. Nah, itu nanti buat ngitung apa? Buat ngitung statistik ujinya. Nah, kayak gini. P gabungan itu nanti kita pakai buat ngitung ini loh. Gitu. Ya, saya rasa kayaknya aku nggak perlu jelasin panjang lebar di sini. H0-nya tetap sama. Apa namanya? Proporsi 1 sama dengan proporsi 2. Proporsi populasi 1 sama dengan proporsi populasi 2. Terus H1-nya itu bisa saja lebih besar dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Sama ya, sama. Terus untuk set hitungnya, ya aku kayaknya nggak perlu ajarin kalian. Kalian kayaknya sudah ahli juga dalam hitung statistik uji. Terus ini daerah tolaknya itu kita bandingkan dengan Z alpha. Kalau di sini pakainya Z ya, distribusi Z, distribusi normal. Ini cara hitung CI-nya. Ya, kayaknya kalian baca rumus ini kalian sudah langsung. Kita coba langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini pada kelas Inggris dilakukan dengan dua metode pengajaran, yaitu metode audiovisual dan konvensional. Untuk mengetahui metode mana yang lebih berhasil, 250 siswa dilibatkan. 100 diantaranya diajar dengan metode audiovisual, dan 150 diajar dengan metode konvensional. Diperoleh hasil ini. Yang lolos itu 63 untuk yang audiovisual, dan untuk yang kelas pengajaran itu 107 yang lolos. Buatlah 95% CI untuk perbedaan tingkat kelulusan. Tingkat kelulusan dari kedua metode di atas. Apakah data mendukung kelulusan metode kelas pengajaran lebih besar dari metode audiovisual? Apakah data mendukung kelulusan metode kelas pengajaran lebih besar daripada metode visual? Berarti H1-nya apa ini? H1-nya. Apa ini H1-nya? P2 lebih besar dari P1. Proporsi kedua lebih besar daripada proporsi iya benar, proporsi kedua lebih besar daripada proporsi 1. Oke. Proporsi 2 lebih besar, proporsi 1 ya. Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Berarti ini yang punya 2, ini punya 1 ya. Oke. Proporsi 2 lebih besar proporsi 1. Oke. Sekarang ada yang mau nyoba? Kak, itu lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Betul, nggak ada sama dengannya. Sekarang ini H0-nya berarti jelas ya, H0 mah nggak ngefek apa-apa. Pokoknya dia P2 sama dengan P1 aja. Sekarang ada yang mau nyoba hitung ini. Statistik ujinya. Berarti pertama kita harus hitung apa dulu? P1 bar sama P2 barnya kan? Sorry, P1 topi sama P2 topi. Dapat berapa nih P1 topi sama P2 topinya? Di sini dia bilang apa? Tingkat kelulusan. Tingkat kelulusan.
Kalau tingkat kelulusan kan biasanya bilang berapa persen gitu. 63/100. Oke, itu P1 ya. Ya. P1 63/100. Nih, didapat dari ini bagi ini. Ini adalah proporsi 1. Berarti 0,63. Oke, yang kedua. Proporsi 2. 107/150. Betul, 107/150. Dapat berapa nih? 0,71. 0,71. Oke, sekarang kita sudah dapat P1 topi, P2 topi. Selanjutnya kita pengen ngitung P topi gabungan. Nah, ada yang masih ingat nggak rumusnya apa P topi gabungan? Nol 0,68 Kak. 0,08 Hani. Dapat dari mana Hani? Dari yang kelulusan pertama ditambah kelulusan kedua per totalnya yang 1 sama 63 plus 107 dibagi 100 plus 150 ya. Ya. Dapat berapa? 0,68. 0,68. Sini. Nah, udah. Kita dapat P1 topi, kita dapat P2 topi, kita dapat P topi. Sekarang kita mau hitung set hitungnya. Gampang kan ya berarti hitung set hitungnya. Ada yang mau nyoba hitung set hitung? Nggak ada yang mau nyoba nih hitung. Berarti nanti tinggal sini set hitungnya. Tinggal kita masukkan. P1 topi berapa? 0,63. 0,63 dikurangi sama 0,71 dikurangi 0 dibagi sama akar P topi keseluruhan 0,68 dikali 1 min 0,68 terus dikali akar 1 per N1 nya tadi berapa ya? 100. Oh, bentar. 100 sama 150. Oke lah, oke. Ini ya. Ini harus ngikut sama H0-nya kalian. Tadi kan kalian P2 lebih besar P1 ya. Ini jangan dibalik-balik. Berarti ini nanti. Ini 0,71 ditulis duluan. 0,71 dikurangi sama 0,63. Ya gitu. Berarti ini yang kita tulis punyanya yang 150 dulu. 150 ditambah 1 per 100. 1,33. Udah kehitung semua ya itu ya? Sudah. Oke. Ya, makasih Hani. Hani. Oke. Sering-sering bantu saya aja. Nanti tak kasih nilai. 1,33. Oke, kita sudah dapat set hitungnya 1,33. Nah, sekarang hitung set alfanya. Hitung set alfanya. Ada yang sudah ngitung set alfa dapat berapa? 1,65. 1,65. Oh ya, alfanya tadi dibilang minta berapa ya?
Oh ya, pakai 5%. 5% berarti alfanya. Kita pakai alfa 5%. Berarti 1,33 sama 1,65 lebih besar mana? Lebih besar ini ya. Berarti keputusannya terima atau tolak Hano? Terima. Terima. Terima Hano. Betul. Berarti terima Hano. Artinya apa nih? Artinya apa interpretasinya? Kelas pengajaran sama seperti kelas audio visual dia. Oke, Arik, NRP berapa Arik? 086 kan? Gimana Arik? Eh, Terima Hano artinya? proporsi kelas pengajaran sama seperti proporsi kelas audio visual. Iya, betul. Proporsi kelas kelulusan ya, proporsi kelulusan ya ini. Oh iya Kak, kelulusan kelas pengajaran. Kelulusan kelas pengajaran sama saja. Sama dengan prop kelas apa namanya? Audio visual. Audio. Atau kalian juga bisa bilang tidak ada perbedaan proporsi kelulusan antara kelas pengajaran dan kelas audiovisual. Oke, gampang ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Sekarang dari segi CI-nya, dari CI. Kak mau tanya. Ya. Ini kan tadi yang Z hitungnya kan P2 min P1. Soalnya yang P2 lebih besar. Kalau misalnya yang P1 tidak sama dengan P2, Z hitungnya gimana? Kalau P1 tidak sama dengan P2, Z hitungnya nggak masalah. Mau kamu pakai apa namanya? Mau kamu bolak-balik. Yang tadi kan kita pakainya karena P2 lebih besar dari P1 ya. Ini nggak boleh kita bolak-balik di sini. Jadi nanti ini juga masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Kalau misalkan tanda kita lebih besar dari. Tapi kalau misalkan dia tandanya P2 tidak sama dengan P1, itu nggak masalah walaupun kamu yang di sini itu P1, di sini P2 nggak masalah. Karena nanti hasilnya walaupun minus ataupun plus di sini akan tetap dimutlakkan. Ya, makasih Kak. Iya, oke. Ini ya yang kalian harus hati-hati. Ketika kalian menyusun hipotesisnya, tadi nulisnya P2 lebih besar P1, maka ininya juga harus ngikutin ya. Yang depannya P2, yang belakang P1 ini juga harus ngikut. Yang depan P2 juga, yang belakang harus P1. Karena nanti hasilnya akan beda. Kalau misalkan kalian balik, P1-nya yang di depan, yang di belakang, yang ini yang di belakang kalian jadikan di depan, nanti hasilnya bisa jadi malah salah, minus hasilnya ya kan. Yang mau ditanyakan lagi nggak? Sekarang hitung CI. Ada yang mau nyoba nuliskan di sini anonet? Silahkan. Hitung CI. Dituliskan lengkap ya. Mulai dari P1-nya berapa, dikurangi berapa, Z alfanya berapa, terus ini. Silahkan.
Saya izin ke kamar mandi dulu. Nggak ada yang nyoba. Boleh deh saya. Silakan. Oh, udah ada. Oh iya. 10 siapa ya? NRP 10 ya? Saya, Kak. Oh my God. Oke. Hasilnya minus 0,02. Oke. Hasilnya minus 0,02. Nah, sekarang ngisi gininya gimana nih, Michael? Oh iya, iya. Lanjut, lanjut. Iya, betul. Berarti kalau kayak gini, ya kalau kayak gini, keputusannya apa? Diterima. Iya, betul. Keputusannya sama ya, terima H0. Karena apa? Karena 0 itu nggak ada di sini. 0 ada di antaranya ini. Ada di antaranya ini. Antara min 0,02 sampai tak hingga. Betul, keputusannya terima H0. Ya, gampang ya. Kayak saya rasa kalian sudah paham bagaimana cara perhitungan. Oke, lanjut. Oh ya, kalian sudah dikabari belum ya kalau akan ada webinar tanggal 11 hari Sabtu? Belum ya? Belum, Kak, harusnya. Oh, belum. Ya, nanti kalian akan ada webinar pada hari Sabtu tanggal 11 jam 9. Jam 9. Nah, di situ seru. Apa? Webinarnya ini pembicaranya langsung dari pabrik. Dari pabrik. Nah, yang menariknya adalah beliau general manager. Posisinya general manager dari pabrik Bernovam. Harusnya Osia tahu ya Bernovam ya. Osia dari Gedangan kan? Iya, Tahu Bernovam ya? tahu, Kak. Ya, itu. Pembicaranya dari situ. Dari PT Bernovam. Dia general manager. Nah, di sini kalian bisa tanya macam-macam ke beliau nanti. Karena sistemnya talk show. Yang menarik adalah dia adalah pabrik farmasi. Nah, di sini banyak perbedaan antara mutu yang dijaga oleh pabrik manufaktur sama mutu yang dijaga oleh pabrik farmasi. Namanya aja pabrik farmasi, pasti dia akan lebih ketat terkait mutu. Mungkin kalian bisa tanya-tanyakan, gimana sih sistem mutu pada pabrik farmasi? Karena kan dia hubungannya sama nyawanya orang. Kayak gitu. Menarik, menarik. Apakah dia menerapkan ISO sama kayak punya kita atau enggak? Banyak yang menarik di situ. Oke. Ya, sepertinya kita sudah selesai mempelajari semuanya. Apa namanya? Uji berpasangan kita sudah belajar, uji varian sudah, uji populasi, proporsi juga udah. Berarti udah nggak ada utang ya di sini. Sudah selesai semua ya. Ini sudah, sudah. Oke. Nah, sekarang kita
latihan jawab cepat ya, jawab cepat aja. Buat menguji kepahaman kalian aja. Nah ini, bagian 2.1. Seorang peneliti sedang melakukan one tail test dengan alfa 0,01 untuk melihat apakah ada peningkatan jumlah protein akibat penambahan suatu zat. Untuk melihat apakah ada peningkatan jumlah protein akibat penambahan suatu zat. Ini berarti apa? Uji berpasangan atau tidak berpasangan? Berpasangan, Kak. Iya, betul. Karena apa? Karena di sini dia bilang peningkatan. Kalau peningkatan artinya apa? Ada before dan after. Betul, ini pair. Yang kedua, 12 pasang kembar identik terpisah pada saat dilahirkan, kembali dipertemukan pada usia ke-21. Setiap pasang kembar tersebut ditimbang. Ada dugaan bahwa berat badan antara pasangan kembar yang tumbuh berkembang secara terpisah akan berbeda sekitar 5 kilo antara satu sama lainnya. Data menunjukkan rata-rata berat badan adalah 6 kilo. Nah, ini berarti apa? Ini berarti apa? Berpasangan atau tidak? Pasangan. Iya, betul. Soalnya dia bilang kembar. Ini berpasangan. Terus ini yang menarik. Setiap pasang kembar tersebut ditimbang. Ada dugaan bahwa berat badan antar pasangan kembar yang tumbuh berkembang secara terpisah akan berbeda sekitar 5 kg. Artinya apa? Artinya nanti deltanya dia akan jadi gini pada hal satunya. Delta tidak sama dengan bukan 0 tapi 5. Karena dia bilang di sini. Dia bilang. Ini ya yang disebut delta itu nggak selalu 0. Bisa saja 5 tergantung soalnya. Ngapain tak hapus? Oke, lanjut. Ya, lanjut. Diduga persentase mahasiswa yang mengambil 16 SKS per semester antara mahasiswa internasional sama dengan mahasiswa lokal. 60 mahasiswa internasional disurvei, didapati bahwa 46 dari mereka mengambil 16 SKS per semester, 140 mahasiswa lokal disurvei, 98 diantaranya 16 SKS per semester. Pengujian hipotesis yang akan digunakan ini apa? Apa ini? Apa ini? Dia pakai uji apa ini? Uji dua proporsi. Iya, betul. Uji proporsi. Karena apa? Karena dia bilang di sini kuncinya. Dia itu ingin membuktikan apa namanya? Diduga persentase. Di sini dia bilang persentase. Persentase mahasiswa yang mengambil 16 SKS per semester dari mahasiswa internasional sama mahasiswa lokal itu diduga sama. Dia ingin bandingin persentase di sini jelas. Persentase itu didapat dari mana? Proporsi. Berarti hal satunya apa ini? Hal satunya apa? P internasional sama dengan P lokal. P H0 sih itu. Berarti hal satunya P inter apa? P internasional tidak sama dengan P Internasional tidak sama dengan P lokal. P lokal. Iya, betul. Betul. Ya, kalau hitungan mah kalian sudah jago. Yang penting kalian tahu dulu ini bedanya, ini pakai tes apa, ini pakai tes apa. Oke, clear dulu. Clear, outro. Lanjut.
Nah ini, seorang pemburu unggas menyatakan bahwa tembakannya mengenai 80% dari unggas yang ditembak. Apakah Anda mempercayai pernyataan bila pada suatu hari tertentu dia membawa pulang 9 dari 15 unggas yang dia tembak? Nah, ini pengujian apa ini? Ini pengujian apa? Proporsi. Proporsi berapa populasi? Satu. Benar. Proporsi satu populasi. Kok bisa satu populasi? Karena dia ingin membandingkannya dengan angka pasti ini. 80%. Kan dia nggak membandingkan sama populasi lain. Dia membandingkan sama angka. Berarti nanti H1-nya gimana ini? Proporsi tidak sama dengan 0,8. Iya. Proporsi tembak tidak sama dengan 0,8. Betul. Lanjut. Umur hidup dari lampu pijar itu 75 watt, berdistribusi normal, dengan standar deviasi 25 jam. Suatu sampel dipilih secara acak sebanyak 20 lampu pijar dan diperoleh rata-rata umur lampu X-bar-nya itu 1014 dengan alfa 10%. Apakah data mendukung pernyataan pihak perusahaan bahwa umur hidup dari lampu pijar tersebut melebihi 1000 jam? Berarti ini uji apa ini? Min. Min berapa populasi? Min berapa populasi? 1. Iya, betul. Kok bisa satu, Christopher? Sekarang gantian. Christopher yang lain yang menjelaskan. Lampu pijar doang. Ya, Yang dicek cuma lampu pijar aja, nggak ada populasi lain. nggak ada bandingkan dengan populasi lain. Betul. Dia bandingkannya sama apa ini, Christopher? Maksudnya? Dia membandingkan, kan cuma ada satu populasi. Ini dia bandingkan sama apa? Oh, sama rata-rata jam itu yang 1000. Rata-rata umur hidup. Rata-rata umur hidup ya. Oke. Berarti kan rata-rata umur hidup, umur hidup lampu ya, hidup lampu perusahaan. Nah, ini dia bandingkan sama apa? Untuk membuktikan pengujian ini. Kan ini satu populasi. Kan kalau satu populasi tetap ada yang dibandingkan kan? Dia bandingkan sama angkanya berapa? Angkanya berapa? Alfa. Sama ini, sama 1000 jam. Jadi dia ingin buktikan apakah data mendukung pernyataan pihak perusahaan bahwa umur hidup dari lampu pijar tersebut melebihi 1000 jam. Berarti kita nulis H1-nya nanti gimana? Ayo, uji satu populasi. H1 lebih dari 1000. H1, Mu mu, lebih besar dari lebih besar dari 1000. 1000. Ya, itu yang saya maksud. Ini kan rata-rata populasi. Nah, ini yang kita bandingkan. Jadi kita membandingkan nilai dari populasi dengan suatu angka. Itu adalah uji satu populasi. Tapi kalau uji dua populasi, kita membandingkan populasi dengan populasi. Itu yang membedakan. Lanjut. Terakhir ya, terakhir. Sebuah perusahaan memproduksi printer laser yang di dalamnya menggunakan gear dari plastik. Selama ini perusahaan tidak memproduksi sendiri gear tersebut, melainkan mengambil dari supplier A. Untuk menjamin kelancaran ketersediaan gear plastik, maka perusahaan memutuskan akan mengambil produk gear plastik dari supplier B.
Sedemikian sehingga perusahaan akan memiliki 2 supplier gear plastik. Sebelum memutuskan apakah perusahaan akan bekerja sama dengan supplier B, dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah produk dari supplier B memiliki karakteristik kualitas yang sama dengan produk supplier A. Nah, ini. Terus impact strength dari gear merupakan karakteristik kualitas yang penting. Sebuah sampel random berukuran 10 gear diambil dari supplier A diperoleh rata-rata 290 dengan standar deviasi 12. Sedangkan dari supplier B diambil dapat 15 gear, terus rata-ratanya 321 dengan standar deviasi 15. Berarti ini uji apa? Pengujian apa nih? Halo? Halo? variance. Uji mean, misal uji mean berpasangan. Kenapa uji mean berpasangan? Misal. Ada pendapat lain? Yang lain? Uji apa nih? 2.6. Uji mean tidak berpasangan. Iya, betul. Uji mean tidak berpasangan. Kenapa bisa nggak berpasangan? Tadi yang jawab siapa ya? Ferdi. Ya, kenapa Fer? Kenapa Fer? Soalnya yang satu ngambil dari supplier A, yang satu ngambil dari supplier B. Lakuan mereka kan beda. Iya, betul. Karena satu dari supplier A, yang satu dari supplier B. Terus di sini dibilang apa namanya? Enggak muncul. Di sini dibilang rata-rata. Rata-rata. Nih. Apa namanya? Dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah produk dari supplier B memiliki karakteristik kualitas yang sama. Terus dilakukan pengujian rata-rata. Berarti ini adalah uji min. Uji min tidak berpasangan. Kenapa? Karena dari supplier yang berbeda. Maksudnya suppliernya sama gimana misal? Suppliernya sama anggota aja yang beda. Ya nggak apa-apa misal, nggak apa-apa kalau misalkan salah itu nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kalau kita salah kita akan keinget terus, oh ini loh benarnya kayak gini. Gitu. Pokok intinya kalau dia uji berpasangan itu biasanya kita clue-nya yaitu tadi gambar, terus before after, terus apa namanya, satu orang mencoba 2 kali gitu. Kalau ini kan jelas suppliernya beda, satu dari supplier A, satu dari supplier B, populasinya beda. Tuh. Udah ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Mau nanya dong Kak. Ya. Boleh. Yang soal A itu berarti nanti ngeceknya pakai variance. Maksudnya pakai uji variance gitu. Apakah produk gear plastik yang dipasok oleh kedua supplier memiliki presisi atau variabilitas yang sama?
Betul, pakai varians. Ya. Yang A itu pakai varians. Oke, Kak. Nah, sekarang tak tanya. Ini tuh, angka ini, kali 15 sama 12. Ini tuh S atau sigma? S, Kak. Betul, S. Soalnya apa? Karena apa? Karena apa? Kok bisa S? Standar deviasi. Sampel, Kak. Sam. Iya, betul. Karena dia standar deviasinya sampel. Oke, S. Dari hasil pengukuran, yang B dari hasil pengukuran diduga bahwa rata-rata impact strength dari produk B melebihi supplier A paling tidak sebesar 25 foot-pounds. Buktikan bahwa dugaan tersebut benar. Nah, ini yang B. H1-nya gimana nih yang B? H1. Terakhir. H1-nya yang B gimana? Ada yang tahu? Tak kasih clue. Clue-nya ada di deltanya. Silahkan. Yang B gimana? H1-nya. Itu deltanya 25 ya, Kak? Berarti nulis H1-nya gimana? Main supplier B lebih besar dari main supplier A. Mu B lebih besar mu A. Ini ya? Iya. Oke. Ada pendapat lain? Ingat, mu B lebih besar mu A ini kita bisa nulis gini kalau misalkan apa? Uji main berpasangan. Oke. Iya, betul. Uji mean. Bentar. Kita bisa nulis kayak gini kalau misalkan apa? Oke, kita balik ke uji mean tidak berpasangan. Tadi sampel kecil. Tak, tak, tak. Nih ya clue-nya. Nih clue-nya. Kita bisa nulis gini kalau misalkan delta nolnya 0. Oh, min B dikurangi min A sama dengan 25. Iya, betul. Berarti nanti nulisnya adalah H1 sama dengan mu B, terus apa? Dikurang mu A sama dengan 25. Betul. Berapa? Apa ini? 25. Ini? H1. H1. Tidak sama dengan. Iya, betul. Tidak sama dengan. Nah, jadi H0-nya ya mu B min mu A. Bentar. H0-nya mu B min mu A sama dengan 25 kan? Kalau di sini dia tanyanya apa? Dari hasil pengukuran diduga bahwa rata-rata impact strength dari produk gear plastik B melebihi supplier A.
Berarti lebih besar sama dengan gitu, Kak. Iya, betul. Betul. Lebih besar dari 25. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sorry. Benar. Ini harusnya tidak sama dengan. Soalnya apa? Di sini dia bilang, dari hasil pengukuran diduga bahwa rata-rata impact strength dari produk gear plastik supplier B melebihi supplier A paling tidak. Berarti plus minus 25 pounds. Berarti tidak sama dengan 25 di sini. Karena apa? Karena di sini dia bilang paling tidak sebesar 25. Ya, jadi ini tidak sama dengan. Oh, Kak mau tanya, kalau paling tidak itu bukannya 25-nya masih ikut ya? Kalau paling tidak itu bukannya 25-nya masih ikut. Ya, apa ya? Bilangnya gini. Kalau paling tidak 25-nya harusnya masih ikut. Ya, betul. Gimana ya ngomongnya? Dari hasil pengukuran diduga bahwa rata-rata impact strength dari produk gear plastik supplier B melebihi supplier A. Paling tidak sebesar 25 foot-pounds. Ini nanti akan masuknya ke H0-nya. Kalau misalkan dia benar di 25, itu nanti pas di 25, artinya dia akan terima H0 nanti. Hasilnya. Kalau plus minus, ya di antaranya 25, tapi dia nggak pas di 25, ya nanti akan terimanya di H1. Gitu. Paling tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari yang sebelum-sebelumnya mungkin mau tanya. Ya, selesai semua. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, ya boleh live. Ya, terima kasih semuanya. Kalau misalkan ada yang bingung bisa tanya lewat WA.
Terima kasih Kak. Ya. Ya. Kasih Terima Kak. kasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Terima kasih Kak. Kak. Ya. Kak, maaf, ini tadi yang kelupaan di record itu jadi pakai yang KPB. Ya, nanti kalian lihat punyanya KPB. Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Kita end Zoom dalam 3, 2, 1. 3, 2, 1. End.